Cita-cita saya dulu sebenarnya pengen jadi menteri seperti bapak saya. Emang bapaknya menteri? Oh enggak, bapak saya juga pengen. Kalau cuman pengen, bapak saya juga pengen, Pak. Duh, jangan-jangan kamu adikku. Saya hari ini nganggur, tapi alhamdulillah saya diminta menghibur Pak Bas. Tapi terus terang ada telepon dari PUPR ini sudah justru hiburan buat saya. Saya sudah lama tidak terhibur, tapi alhamdulillah pagi hari ini saya menghibur dalam rangka hati terhibur. Dan saya diminta memberi materi, tapi mohon maaf, saya berdiri di sini justru dalam rangka memenuhi kebutuhan materi. Jadi kalau diminta memberi materi, saya kira Tidak tepat ya? tidak tepat. Iya, Pak. karena justru kita yang pingin cari materi di sini, Benar. Pak ya. Makanya Oke. kalau diundang, apalagi ini pasca pandemi, kalau dulu waktu pandemi itu saya paling repot kalau diundang acara Pak Bas. Kenapa? Kalau nggak ada dress code, saya mending paling aman pakai batik. Karena Kalau masuk ruangan jam masa pandemi pakai batik, tenang. Saya pernah diundang acara masuk ruangan pakai batuk, malah disuruh swab. Makanya mending pakai batik, jangan pakai batuk. biar aman. Tapi di sini bisa kita bedakan, Cak. Jadi Ya. yang undangan-undangan dari berbagai daerah itu Ada atasannya bupati, ada undang-undangan itu yang lain. atasannya batik. Batik. Kalau pegawai-pegawai beda. Yang pegawai-pegawai itu atasannya Pak Basuki. Loh, enggak dong. Loh, iya nih yang karyawan-karyawan ini atasannya beliau. Kalau yang undangan-undangan atasannya Batik. batik. Kalau pegawai atasannya Pak Bas. Yang tertinggi di sini di PUPR Pak Menteri. Pak Bas, ya. Atasan beliau-beliau ini Pak Bas. Ya Pak Bas ya. aduh, Eh. teman satu sekolah. Enggak, satu orang beliau ini. Maksudnya sama-sama SMA 5. Ya kalau itu betul. Berarti teman satu sekolah. Satu orang beliau. Satu sekolah banyak. Satu Iya, orang. iya, Memang iya. beliau itu senior saya di SMA 5. SMA 5. Jadi mohon maaf nih, banyak kita tuh kalau ngisi acara, teman-teman Bapak baik SMA 5 maupun ITS, itu jadi orang-orang penting, Pak. Bapak dari dulu ngawat, terus gak malu atau apa gitu. Kita di Pertamina ada yang jadi dirut, ada jadi VP. Sekarang teman Bapak jadi menteri, Bapak jadi orang penting semua, Ya, Pak. itu semata-mata karena dalam hidup saya punya prinsip. Wes, apa? Apa prinsipnya? Saya senang, saya bangga punya teman-teman, punya senior-senior di sekolah, di kampus saya jadi orang penting itu saya senang. Kalau Bapak? Kalau saya yang lebih senang tuh yang penting orangnya jadi. Saya nggak perlu jadi orang penting, yang penting orangnya jadi. Iya. Kayak acara ini yang ditelepon, yang penting jadi. Oh itu seneng saya. Saya beberapa kali ditelepon, lah orangnya nggak jadi, itu yang bikin kesel. Oke. Yang penting orangnya jadi itu lebih penting buat saya daripada jadi orang penting. Wes, Nah, alhamdulillah ini prinsipnya acara. luar biasa. Yang penting orangnya jadi ya. Nih, Tepuk tangan. Tepuk tangan. Ini boleh, ini jarang nih ditepuk tangan nih. Sering ketemu Pak Bas. Ya Allah, kamu masih meremehkan. Saya itu sering ketemu Pak Bas. Pak Bas saja yang jarang ketemu saya. Gimana konsepnya? Bapak sering ketemu Pak Bas jarang ketemu Bapak, itu konsepnya. Kapan terakhir sih ketemu? Saya terakhir ketemu Pak Bas itu waktu Pak Bas terakhir ketemu saya itu Pak ya. Itu. Tapi kan berarti saling ketemu. Ini acara Pamsimas, bahasanya itu gimana? Malah membahas Pak Bas, tapi memang ada hubungannya ya? Ada. Kenapa adanya Pamsimas dengan Pak Bas? Pamsimas, penyediaan air minum berbasis masyarakat. Masyarakat. Nah ini sama dengan kalau Pak Bas itu kan hobinya main musik, ngeband. Iya. Jadi ada persamaan antara Pamsimas dan band. Apa? Sama-sama berbasis. Oh iya. Bapak nemu aja ya. Ini saking nganggurnya. Jadi antara Pamsimas dan grup band itu sama-sama berbasis. berbasis Nah, ya. dan kebetulan Pak Bas itu kalau nggak ngedram ya ngebas. Oh, Namanya iya. juga Pak Bas. Bahkan ketika Oh, jadi sampai- drummer pun Ya. tetap Balik mana sampai ini? Aduh. iya, Pak. Mohon maaf kita pindah topik ke hobi Bapak yang lain. Jangan dong. Tentang air minum. Oh, iya. Kita kan mau Ya. dilihat sama Bapak. Oh iya ini saking pentingnya ya Pamsimas ini selain dihadiri seluruh pejabat di PUPR nih dihadiri Bapak Presiden dan Wakil Presiden.
walaupun dalam bentuk foto. Ini menunjukkan pentingnya acara ini. Pentingnya air minum. Air minum. Perlu kita ketahui, ini sekedar informasi, saya yakin Bapak Ibu sudah tahu, saya hanya mengingatkan saja. Bahwa di dunia ini, berapa ya? Penelitian apa? Ya, ini ada sebuah penelitian, nggak tahu siapa yang meneliti, pokoknya sudah ada penelitian ini. Bahwa dunia ini sekitar 72 atau 73% itu tertutup air. Iya. Tapi masalahnya, air yang ada di dunia ini 97% itu air asin. Air asin ya. Bahkan air yang layak untuk minum itu hanya 1%, bayangkan. Kayak ngerti aja. Penelitian ya Pak ya. Bener loh ya. Air asin ya berarti. Biar kelihatan pinternya Pak. Biar kelihatan ITS-nya ya. Saya tuh gini Pak, saya tuh kadang-kadang kenapa mengeluarkan hal-hal yang kesannya ilmiah gitu. Saya tuh menjaga perasaan anak saya. Kenapa? Serius. Kalau ya kayaknya membayangkan kalau anak-anak Bapak Ibu ini kan bangga ya. Bapaknya kerja kayak Pak Bas itu anak bekerja, orang tuanya kerja dihormati gitu. Saya Pak, saya kasihan anak saya. Bapaknya kerja diketawain. Bapak baru membayangkan perasaan anak saya. Bapaknya kerja diketawain. Tapi kan kadang Lebih kasihan kalau bapaknya nggak diketawain orang. Wah, aku tambah gak ngenes kamu malahan. Tambah ngenes kan? berarti Bapak harus memberi pengertian pada anak saya Pak. Penelitian Anda tentang air tadi gimana? Nah, hanya 1%. Jadi yang perlu kita ketahui tadi bahwa hampir 97% air yang di dunia ini air asin. Air asin ada ya? Didominasi ada air asin, ada air gurih. Air gurih apa? Air asi. Itu gurih. Itu gurih itu. Bapak betul, nanti ambil sepedanya ya. Air asi. Masa air asi gurih? Gurih, saya coba gurih. Walaupun nggak keluar airnya, tetap gurih. Jadi ada air asin, ada air asi. Karena kandungan banyak. Air tawar, air sumur, Tapi banyak. Mas, kenapa? Di Inggris, saya survei. Air, saya buka udara. Air yang benar-benar air itu di Indonesia. Di Inggris tuh air dibuka udara. Nggak ada airnya. Jadi kita tuh bersyukur. Karena air di sana itu udara, Pak. Air di sana udara. Iya, maksudnya air di sana itu udara. Water. Oh, water itu lain lagi. Water ya air. Oh, berarti udara di sana water. Bukan. Bingung. Makanya air di Indonesia itu bukan hanya di darat. Yang jelas air tawar, air asin di laut. Darat, laut, udara. Air banyak, udara. Bahkan terjadwal sekali ya, air di udara itu ada batik air, pelita air, itu jadwalnya. Bapak itu ya kalau ngomong nih ya, depannya itu oke gitu, belakangnya pasti belok gitu. Iya memang, iya bener sih Pak, bener. Bahkan di kepolisian ada air. Apa? Pol Airut. Di kepolisian, polisi air dan udara. Makanya air itu ada di mana-mana. Itulah pentingnya air. Dalam sebuah penelitian ini udah lama dilakukan penelitian. Ini saya yakin yang meneliti aja udah lupa hasilnya. Nah, manusia itu orang penelitian, terus yang meneliti lupa, itu nggak ada ceritanya. Ada orangnya aja nggak pernah cerita kalau dia lupa. Tapi ada. Gimana hasil penelitian? Jadi manusia itu bertahan hidup bisa lebih lama tanpa makan daripada tanpa air. Makanya air itu yang utama. Oke. Ya, di rumah itu air itu menjadi kebutuhan yang utama. Saya tanya, kamu hidup tanpa listrik sama tanpa air, milih mana? Tanpa listrik. Nah, orang zaman modern yang keblinger gini. Dia itu terkontaminasi dan menjadi budak teknologi. Jadi orientasinya Kenapa? listrik. Kalau Bapak? Padahal listrik itu, ini tadi yang disampaikan, air ini bisa menciptakan listrik. Oh iya. Ada pembangkit listrik tenaga Air. Nah, tidak ada sumber air dari listrik, belum ada. Air aja bisa ngantuk Pak. Hah? Air menguap, nah itu ngantuk. Wah ini mohon maaf Pak,
wawasannya. Jangan bikin malu. Menguap, aduh, Menguap kan ngantuk, Pak. Bahasa Indonesia itu ada kata yang sama maknanya beda. Iya. Menguap untuk orang itu Iya. itu indikasi ngantuk. Tapi menguapnya air itu bukan ngantuk, tapi itu perubahan bentuk dari cair menjadi gas. Oke. Itu menguap. Pinter ya. Kalau perubahan dari gas menjadi air, Ya, mengembun. mengembun. Kalau perubahan dari surat-surat berharga jadi uang itu mencair. Bapak fisikanya oke ya. Kalau dari udara jadi bunyi apa namanya? Udara jadi bunyi. Saya sebenarnya tahu, tapi Nggak sopan gitu ya. Nggak usah ngomong, Enggak. dibuktikan langsung aja. kita dari udara menjadi Bunyi. 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 apa, Pak? Tapi Kalau Bapak yang ngomong kayaknya sah-sah aja, Pak. Tapi kalau saya nggak ya. dari udara jadi bunyi. Enggak. Tapi Saya itu jadi, kalau saya ini sifatnya tergantung lingkungan. Iya. Di kampung ya orang gendeng-gendeng ini jadi gendeng. dari udara menjadi bunyi. Enggak, Tapi bukan. kadang katut air juga dikit loh. Hah? Ada airnya. Kamu sembarang. Balik lagi tadi penelitian pentingnya kamu air. nggak merasa tadi kayaknya merakyat gitu yang disampaikan Pak Abbas. Tapi menghina kita, gendeng kita dianggap gendeng. Kesannya kalau yang menyampaikan Pak Abbas itu kayak merakyat gitu ya, bukan menghina. Tapi kalau yang ngomong kita, oh kamu gendeng kan menghina. Tapi kalau Gila. ya Pak Abbas tuh sama orang gendeng-gendeng kayak merakyat gitu. Makanya enaknya jadi beliau itu seperti itu. Banyak Makanya membawa kalau perubahan, saya- banyak membawa perubahan. Apalagi bupati-bupati hadir dari sini. Ada Bupati Gunung Kidul. Gunung Kidul, selamat siang Bapak. Bupati Konawe Selatan. Konawe Selatan. Dekat Gunung Kidul. Kidul kan selatan juga. Oh ya, Kidul Selatan. Konawe Selatan. Sama-sama di selatan. Beda, tapi jauh. Satunya Jawa Tengah, satunya di Sulawesi Tenggara. Ya. Walaupun sama-sama selatan dan kidul. Ya. Bengkulu Utara, Bengkulu Utara Oke, ada Bapak. hadir. Morowali Utara. Morowali. Ya yang paling penting Moromrene ya. Iya. Karena kalau enggak Moromrene berarti nggak hadir Terus di pernah sini. tuh ke daerah-daerah situ. Oh sering, saya dari Kaimana, Oh, Mbak? yang mana? Kaimana dari Samosir? Samosir. Wah lengkap. Dari Kaimana? Samosir. Jadi ini berpasang-pasangan, Gunung Kidul sama tadi Konawe Selatan. Selatan, ya. Morowali Utara, Bengkulu Utara. Kaimana? Samosir. Wah, berangkatnya Tanya kemana? Ke jawab. Bengkulu Utara gitu. Oh. Pernah ke daerah-daerah ya? Sering, saya itu orang yang cinta dengan Nusantara, jadi saya sering keliling Nusantara. Kuliner pasti tujuan Karena saya. dulu jauh-jauh lah kerjaannya ya. Dulu sebelum pandemi karena penerbangan banyak, job saya bisa jauh-jauh. Pagi di Jakarta, kadang sore udah di Bali, besoknya di Makassar. Karena setelah pandemi penerbangan jauh berkurang, job saya semakin jauh-jauh. Masa? 2021 pernah saya ada job Januari, ada lagi November. Jauh banget. 10 bulan. Itu gara-gara pandemi. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mengunjung ke Konawe pernah, Konawe Utara, Konawe Selatan di Sulawesi Tenggara. Pernah. Apa? Saya tuh kuliner di sana itu, saya makan suka ini, semlurut. Apa namanya? Semlurut. Semlurut. Pak Bupati pernah makan semlurut, Pak? Semlurut. Konawe. Apa? Belum dengar. Itu ini apa? Ini memang rumah home industri. Iya terus. Itu bahan dasarnya ketan. Terus? Ketan pilihan direbus sampai matang, ketan, terus dikasih lapisan ketan, Terus? toppingnya ketan, terus ditaburi ketan. Ah. Itu kalau dimakan pakai ketan, ketannya berasa banget. Ya itu ketan. Oh bukan, lebih nih. Oh isinya ketan semua. Ya, tapi beda ini lebih. Lebih apa? Lebih ribet bikinnya. Itu. Kalau apalagi kalau di daerah yang Kalau biasa Jawa, makanan Jawa itu saya tadi nyari di Gunung depan Kidul, Gunung Kidul. Kalau saya makanan Jawa itu paling suka soto. Tadi saya cari. Ya, Soto walaupun ada soto kalau itu di Gunung Kidul ada seluruh soto daerah. kayak itu. Soto daging atau soto ayam? Saya suka soto daging. Oh soto daging. Tapi yang daging ayam.
Ya berarti soto ayam lah. Soto daging. Yang suka saya kok yang ngotot kamu. Kalau suka toko daging kan soto Saya daging. suka soto daging tapi yang daging ayam. Berarti gitu, Bu. sukanya soto ayam. Soto daging. Beda itu Pak. Soto daging dikasih apa? Dikasih daging, Kalau soto ayam, dikasih ayam. loh, saya makan apa? Sotonya dikasih ayam. Makanya saya pilih soto daging. Biar nggak dikasih ayam, biar bisa saya makan. Saya tuh visioner. Kalau saya pilih soto ayam, sotonya dikasih ayam. Saya nggak jadi makan. Makanya saya pilih soto daging. Udah balik lagi ke air tadi, penelitian. Nah. Pentingnya air, mati listrik, mati air lebih penting mana? Walaupun ya kadang-kadang masyarakat kita itu tahu pentingnya air, tetapi kesannya air itu nggak penting. Dikesankan seperti itu. Ini karyawan aja, kerja dimanapun yang ada uang makan, Iya. nggak ada uang minum. Oh iya. Padahal air itu lebih penting. Jadi mulai bulan depan di PUPR uang makan akan diganti dengan uang minum. Otomatis jumlahnya lebih kecil. Tapi lebih penting loh minum itu. Iya. Esensinya jangan dilihat nominalnya, Iya. esensinya. Karena orang akan lebih bertahan dengan adanya air daripada makan. Tuh, Iya. jadi penting itu. Oke. Hanya di olahraga itu baru akan menonjol pentingnya air. Kenapa? Karena ada istilah di olahraga itu yang menunjukkan bahwa makan itu kalah penting dari air. Karena sepak bola itu ada waktu turun minum, nggak ada turun makan, turun belanja, turun ngeprint, nggak ada. Adanya turun minum. Jadi Itu menunjukkan pentingnya air. Jadi bagaimana kita belajar, kita mengelola, bagaimana kita menghargai air, bahwa Makanya air itu penting. tata kelola air itu penting karena mengingat air bersih hanya 1% dengan berapa miliar jumlah penduduk di dunia. Ini kalau tata kelolanya tidak baik, maka ini akan kesulitan memenuhi. Makanya kita harus belajar dan bisa menghargai air dan belajarlah sederhana. Kita belajar tidak harus dengan yang Studi mulu-mulu. banding. Boleh, bisa, tapi saya tuh sederhana dari hal yang sederhana. Saya menghargai air itu belajar dari nggak jauh-jauh dari penjaga toilet umum. Kenapa? Itu orang yang sangat menghargai air. Kenapa? Buang air kecil aja 2.000. Ya kan, Pak? Itu sangat menghargai air. Saya belajar menghargai air dari beliau-beliau. Iya. Makanya saya itu orang yang sangat cinta on air. On air ya. Jadi on air ya. Pokoknya intinya pentingnya air. Iya, Pak. Nah, saya hadir di sini, ini mohon maaf sekali lagi, Kenapa? waktu saya banyak. Oh iya. Bapak kalau ngelihat jam, berarti waktunya sedikit. Nah, nanti dikira gitu, saya longgar kok waktunya nyantai. Jadi mohon maaf kalau Bapak harus lama di sini karena waktu saya juga banyak di sini. Pak Basuki masih nyantai Pak ya? Nyantai, nggak kemana-mana. Waduh nyantai. Saya pikir saya harus cepat-cepat, oh saya akhiri gitu Iya. Pak. Bapak nyantai ya? Nyantai, Oke, Pak. saya carikan materi ya. Nah, tadi bedanya bagaimana pentingnya itu Pak. Listrik mati di rumah tangga aja nih. Ini kita bicara rumah tangga Nah. sebagai pentingnya air. Nah ini ada indikasi kadang-kadang, makanya saya bilang kadang-kadang masyarakat tuh tahu tentang pentingnya air, kebutuhan tentang air, tapi dikesankan masih kalah dengan yang lain. Kayak tadi kamu saya tanya mesti mementingkan listrik, itu kesan saja sebenarnya. Air jauh lebih penting tetap. Coba contoh, kalau ada dua kejadian sama-sama mati, nah listrik itu memberi dampak yang lebih hebat daripada air. Tanda mati air itu nggak ada. Hanya kita yang tahu, waduh airnya mati gitu. Tapi kalau listrik mati, apalagi malam hari, itu tandanya langsung ada paduan suara itu. Begitu listrik mati, put, loh, gitu kan, satu kampung, itu satu kampung. Iya. Kalau pada keluar, begitu listrik nyala, lah. Air nggak seperti itu. Makanya Nggak diperhatikan ya. nggak diperhatikan. Padahal Iya. air itu jauh lebih penting. Penting Makanya sekali ya. mulai sekarang, tolong paduan suara itu kalau air mati pun diciptakan lu dan la tadi. Supaya itu menunjukkan pentingnya Oke. air. Kalau kebutuhan air di Bapak, kebutuhan paling banyak masak. Oh. Untuk apa? Air. Kalau gini, mohon maaf, di keluarga saya itu kesehatan itu yang utama. Saya itu tumbuh di keluarga, kebetulan ibu saya itu perawat. Oke. Yang merawat bapak dan anak-anaknya. Itu ibu, bukan perawat. Itu tugas ibu, bukan tugas perawat. Tapi kan merawat yang penting. Iya, itu. benar sih. Jadi saya banyak belajar. Jadi kalau saya di rumah, itu yang namanya kebutuhan makan sehari-hari itu saya sangat perhatikan. Oke. Jadi buah
buah itu mengandung air juga banyak. Jadi Oke. air itu bukan, jangan dibayangkan hanya air yang diminum tapi dari buah. Makanya kalau makan wajib setiap hari itu di rumah saya harus ada buah. Itu Wajib. kalau nggak ada buah, saya nggak tunda makan. Buah apa biasanya? Buah apa yang ada? Yang harus itu ya piring ya 4 buah, Iya. gelas 4 buah, sendok 4 buah karena saya anggota keluarga kan 4. Jadi kalau nggak ada sendok 4 buah, piring 4 buah, makan saya tunda. Jadi harus ada Harus ada buahnya. buah tuh jeruk dan lain sebagainya. Oh, Maksudnya enggak. pentingnya air, kita minum air kan ada efek-efeknya, dampaknya. Banyak yang tidak tahu bahwa minum segelas air itu ada dampak langsung yang bisa terlihat. Oke, air Jadi bersih ya, air minum ya. iya, air minum. Air minum. Minum segelas air bersih, air minum, itu dampaknya langsung terlihat bisa mengurangi air yang ada di gelas tadi. Bentar. Minum segelas, Air putih ya. bisa menghilangkan atau mengurangi air yang di dalam gelas tadi. Itu dampak langsung yang bisa kita lihat. Menghilangkan racun. Nah, itu belum tentu, itu pengaruhnya banyak itu dari pola hidup yang lain. Tapi kalau air ini pasti jelas langsung Kan ada terlihat. perintah minum 8 gelas sehari. Nah, Bagus. Ini idiom atau istilah yang menurut saya ini sangat bahaya yang diyakini masyarakat ini. Minum 8 gelas air putih sehari, itu katanya sehat. Iya. Ini dengan sangat berat hati, saya ungkap fakta di sini. Ini minum segelas air sehari, itu bukan baik, bukan bermanfaat, bukan bagus, tapi justru sangat berbahaya. Yang baik adalah minum 8 gelas air putih setiap hari. Jangan sehari. Kalau sehari, berarti setelah itu nggak minum air putih lagi, bahaya. Jadi 8 gelas air putih, jangan sehari tapi setiap hari. Setiap hari. Ini untung saya buka di sini. Mas Helmi cuma sehari minumnya. Untung saya ngomong. Semua orang tahu kalau itu, Pak. Oh, buktinya saya baru tahu. Bapak dong yang baru tahu. Lainnya sudah tahu kalau pentingnya namanya air minum. Ya, makanya itu penting kayak konsumsi. Oh, saya harus nyanyi. Bukan. Bapak emang bisa nyanyi. Kalau enggak Pak Bas yang nyanyi. Memang Bapak bisa Pak Bas nyanyi. itu musisi, suara beliau juga ngebas, tapi kalau Kan Pak nyanyi Bas mesti nyanyi, Aplaus semua. kalau saya yakin Pak Bas nanti misalnya tampil menyanyi pasti aplausnya luar biasa. Karena di acara seperti ini, untuk menyanyi supaya dapat aplaus luar biasa itu ada 2 syarat. Pertama, Pertama, suaranya harus bagus. yang kedua Kalau nggak bisa suaranya bagus, yang kedua, apa? jabatannya harus bagus. Jadi Karena kalau jabatannya bagus, nyanyi pasti aplaus semua. jadi Pak Bas nanti tampil tepuk tangan karena jabatan bagus apa suara bagus? Ayo, Hati-hati berani kan. enggak? Hati-hati kan. Ayo, hati-hati enggak? Pak Bas itu jabatannya bagus, tapi suaranya juga nggak kalah bagus. Bapak, jadi, aduh, pegang Iya, apa aja bisa Pak Bas ini. Enggak, kalau calon tang ini kalau saya bilang kampanye Jancan. Paham nggak? Calon tuh kalau bergurau itu wah bagus, lucu. Jan. Jangan. Nggak, ini mau misuh ini. Saya Surabaya kok tahu. Tahu ya. Loh, saya tunggu dilanjutin apa enggak. Saya kalau ketemu langsung di luar pasti lengkap gitu beliau itu. Nggak pernah di stop di tengah. Aduh, Pak Bas deh pegang bass bisa, pegang drum bisa, pegang Ya, gitar bisa. Makanya saya itu terus terang, walaupun beliau itu senior saya dulu di SMA, satu alumni, tapi melihat karir beliau itu terus terang saya itu sebenarnya pengen, cita-cita saya dulu sebenarnya pengen jadi menteri seperti bapak saya. Emang bapaknya menteri. Oh enggak, bapak saya juga pengen. Kalau cuman pengen, bapak saya juga pengen Pak. Duh, jangan-jangan kamu adikku. Kok bapakmu juga pengen? Orang kalau ngomong, saya pengen jadi ya Kapolsek seperti bapak saya, berarti bapaknya Kapolsek. Loh, saya pengen jadi menteri seperti bapak saya. Bapak saya itu juga pengen jadi menteri. Dan saya sama juga, sama-sama nggak kesampaian. Bapak saya juga pengen. Udah fix kamu adikku. Jadi gini, kita tanya aja sekarang, insinyur, bapak insinyur, sebenarnya bakat cita-cita itu apa dulu? Nah, bakat itu beda dengan cita-cita. Tapi orang ketika
tahu bakatnya itu sebenarnya lebih dekat dengan ke cita-cita sebenarnya. Memahami dirinya. Nah, memahami diri itu penting. Saya itu sebenarnya walaupun saya orang teknik kuliahnya, tapi sebenarnya saya punya bakat melawak itu saya sadari sejak SD, Pak Bas. Hah? Zaman SD saya dulu terima rapot kan, dulu catur wulan 3 kali setahun itu naik terima rapot. Kenapa saya merasa bakat saya ngelawak? Saya dulu kalau terima rapot, nilai rapot itu kalau saya tunjukkan ke orang, orang langsung ketawa. Saya belum ngomong loh. Baru lihat nilai rapot saya udah ketawa. Apa bakat saya ngelawak? Saya gitu kan. Dalam hati saya gitu. Saya tes saya. Iya. Terima rapot berikutnya saya tunjukin. Loh ketawa. Wah berarti harus saya tingkatkan ini. Bakat saya memang ngelawak. Wah katanya, wah sampai SMA itu orang udah nggak bisa nahan ketawa kalau ngelihat nilai rapot saya. Cuma ya bakat ngelawak saya nggak didukung orang tua. Karena nilai rapot kalau saya tunjukkan Bapak Ibu, saya tunggu lama nggak ketawa-ketawa. Kan marah. Malah dimarahin saya. Jadi nggak didukung orang tua. Jadi awal-awal melawak saya memang sempat backstreet dulu. Karena nggak didukung. Ya karena nilai jelek itu. Loh, nilai jelek ini pelecehan. Saya itu dulu IPA, IPS, matematika di SD itu kalau nggak 9, 10. Ya harusnya bagus. Nah, teman-teman kan 100. Berarti gak bisa. Pantas jadi pelawak. Kamu jangan melecehkan. Ini saya bukan pamer tapi kita buktikan. Apa? SD kamu tempuh berapa lama? Walaupun nggak pinter, nggak pernah nggak naik, normal 6 tahun. SD 6 tahun kok normal. Kamu menempuh SD 6 tahun? 6 tahun. Jauh di bawah standar. Bapak akselerasi? Enggak. Zaman saya SD mana ada istilah akselerasi, enggak ada. SD ditempuh 6 tahun. Saya Bapak Ibu, SD itu ya, kalau saya jalan kaki paling 20 menit nyampe. Kalau naik sepeda 6 menit nyampe. Ini 6 tahun baru nyampe SD. Ya ampun, kesasar kemana kamu? Ini ya, kalau kamu SD 6 tahun, kamu nyampe SD, udah lulus loh itu. Perjalanan, bukan perjalanan, lama kuliah. Loh kan saya nggak nanya lama pendidikan. Kalau saya nanya, kamu menempuh SD berapa lama? 6 tahun, kamu kesasar kemana? Kamu nggak ada yang ngingetin. Perjalanannya sekolah Pak, sekolahnya normal saya ini. Ini beda kualitas Bu. Apanya beda kualitas? Kita sama. Apa? Kamu bangun tidur, pertama kali yang kamu cari, kamu pegang apa? Oke, sekarang ya karena zaman digital, semua serba digitalisasi, mau nggak mau ngecek handphone, nyari handphone. Manusia kualitas standar. Semua orang gitu, walaupun cuma ngecek gini Pak. Jangan semua orang, ini 2 orang aja beda. Saya, mohon maaf jangan disamakan dengan Mas Akbar. Dia bangun tidur pertama kali yang dicari handphone. Saya, pertama kali bangun tidur yang saya cari adalah anak. Oh, bagus dong. Enggak, handphone saya dibawa anak. Nah, cari. Kalau anak ketemu, handphone saya pasti ketemu. Berarti tujuannya handphone. Loh enggak, beda. Kamu nyari apa dulu? Handphone. Nah berarti handphone nomor 1, saya nyari anak dulu. Buat nyari anak saya. Ya saya anak nomor 1. Handphone nomor 2, ini handphone nomor 1, anak baru nomor 2. Beda kualitas. Beda kualitas apanya sama. Cuman memang nggak bisa dilepaskan sekarang itu. Ya saya hadir di sini juga karena digital ya. Jadi begitu antara manajemen dengan PUPR secara digit sudah cocok, nah saya hadir. Digital. Aduh, jadi sama PUPR ini sudah. Ya, apalagi nih ya, ini kembali lagi ke topik Pamcimas, ini penting sekali. Ini menjadi ya walaupun ini kepala daerah hadir, tapi ini tanggung jawab terbesar yang diamanati negara ini dari PUPR. Iya. Jadi Pamcimas ini sekarang menjadi PRPU. Oh iya. Jadi ini adalah masih jadi pekerjaan rumah dari PU. Jadi rumah. PUPR ini punya PRPU berupa Pamcimas. Oh, jadi ini adalah PRPU yang harus dikerjakan oleh PUPR. Gimana sih Pak yang benar? Ini kan air minum. Pamcimas ini kan program dikerjakan nasional oleh PRPU. Sampai sekarang masih menjadi PRPU bagi PUPR. Bapak itu kalau gini ngomong kayak oke gitu, padahal nggak ada isinya apa-apa ya kayak Bapak ini. Ini beda kualitas Pak. Enggak, Bapak itu kata-katanya akademis, tapi isinya nggak ada apa-apanya sebenarnya. Ini saya beritahu, kenapa saya berpura-pura seolah-olah seperti itu, karena saya tahu kultur. Ingat Bapak Ibu ketika dulu sekolah ya SD sampai SMA aja. Iya.
ada satu pelajaran yang kalau pelajaran itu datang semua murid, mulai yang nggak pinter sampai yang paling pinter, pasti senang, bahagia. Saya tunggu olahraga sama kesenian Itu pendidikan ada yang jasmani. suka, ada yang enggak. Ekstrakurikuler kadang. Orang nggak tahu kualitasnya gini Pak. Kenapa disebut ekstrakurikuler? Karena di situ diberi pilihan, karena tahu ada yang suka, ada yang enggak, biar milih. Tapi ini pelajaran semua murid yang nggak pinter sampai yang paling pinter pasti suka dan bahagia. Pelajaran kosong. Loh, inget kan? Ada ketawa. Kalau dulu sekolah, pelajaran kosong datang, itu semua murid pasti senang. Yang nggak pinter, yang pinter pasti happy. Apalagi yang lupa ngerjain PR. Iya. Itu senang. Makanya itu terbawa 12 tahun kita diajari dalam lingkungan seperti itu. Makanya itu pasti terbawa sampai kapanpun. Makanya yang saya sampaikan, saya usahakan kosong. Yang penting ditunggu dan bikin bahagia. Itu saya masuk lewat celah itu. Walaupun Jadi kalau nggak ada isinya ya. Ya justru saya usahakan nggak ada isinya, karena takutnya kalau ada isinya jadi ngantuk. Makanya ini yang kosong, yang penting ditunggu dan bikin bahagia. Wes. Saya usahakan tetap kosong. Tanggalnya? Hah? Tanggalnya kan? Tanggal saya. Weh. Oh, ngarep-ngarep job terus. Mohon maaf Pak Bas, jangan dimasukkan hati Pak Bas ya. Dimasukkan agenda aja Pak. Itu lebih inget ya? Ini kok Lebih inget Pak ya? lebih diingat. Ini indikator waktu mereka itu. Kenapa? Ya, kalau mereka muncul berarti mau acara selanjutnya, ya kan? Paling enggak yang disampaikan Bapak itu ada isinya gitu. Walaupun nggak mau akhir-akhir ada yang diingat gitu. Enggak hanya bercanda aja maksudnya. Baik, saya usahakan. Ayo. Yang bener loh ini. Iya. Jangan bercanda kayak tadi. Ya. Jadi acara ini saking pentingnya ini, walaupun yang hadir terbatas karena sesuatu hal, tetapi yang bergabung dari hybrid juga banyak. Jadi ini penting sekali. Kepala daerah, bupati-bupati juga banyak yang bergabung melalui hybrid. Ini menunjukkan bahwa kita berkumpul di sini walaupun dari seluruh Indonesia bisa menyaksikan dan bisa hadir, hanya satu tujuan. Semua hadir di sini dalam rangka berjuang. Nah, ini bukan hanya sesuatu yang sederhana. Walaupun hanya air, tapi kita hadir di sini karena ingin berjuang. Tambah nih ngomong apa sih? Nah kan, kalau saya nggak lucu jadi bingung Pak Bas. Makanya harus kosong. Oh, harus yang nggak ada isinya ya? Karena Pak Bas itu kalau sesuatu yang ada isinya malah bingung beliau. Ya Pak ya. Jadi saya ingatkan lagi, Ya. karena di sini hadir semua hadir dalam rangka berjuang. Saya hanya mengingatkan, berjuang itu butuh bersatu. Berjuang butuh bersatu. Jangan dua. Nanti jadi berjuang. Oh iya. Berjuang butuh bersatu. Kalau dua jadi berjuang. Kalau kosong gini kan lebih bagus kan? Kalau tiga Berjuang Nggak enak. Nggak enak. Jadi berjuang itu butuh bersatu. Ya. Jadi karena butuh bersatu, ini dengan satu tujuan memberikan air bersih untuk masyarakat di seluruh Indonesia, maka sudah tidak ada lagi hal-hal yang bersifat egosentris. Ini adalah proyek nasional, proyek kita bersama. Tidak ada lagi aku tidak ada. Yang ada adalah kita. Wah, bener kayak ini. Enggak, omongan saya bener. Iya. Ya Allah. Bapak bener malah kaget. Ini oke nih. Tidak ada lagi aku, yang ada adalah kita. Karena ini proyek nasional. Ya. Oke. Jadi gini. apa yang kita canangkan di Ya. kick-off meeting ini bukan hanya aku, tapi itulah target kita. Oke. Itulah tujuan kita. Oke. Tanggung jawab bukan hanya tanggung jawab aku, itu tanggung jawab kita. Oke. Tugas bukan hanya tugas aku, tugas kita. Karena nanti keberhasilan itu bukan hanya keberhasilan aku, tapi itulah keberhasilan kita. Oke. Ganti aku dengan kita mulai sekarang. Mantap. Berarti ini job kita ya? Ini job aku. Pak Bas, ini job aku Pak Bas. Katanya ganti kita dengan aku. Ini untuk PUPR dan semua yang hadir. Untuk kita tetap aku. Kamu jangan mengita-ngitakan aku. Ini job aku Bu. Pak, memang gantian sumpah Pak saya. kita ini kalau beliau ini ada kerjaan ngajak saya, begitu juga sebaliknya kalau saya lagi nganggur diajak beliau, saling Beda kualitas. Kamu tahu nggak konsep kata gantian? iya. Gantian itu subjek dan objek itu bertukar tempat.
bukan hanya bentuknya pasif jadi aktif gitu aja, bukan. Tapi subjek, tadi yang disebutkan ini objek dan subjeknya nggak berpindah tempat. Iya, Pak. Cuma aktif dan pasif itu bukan gantian. Paham ya? Paham Pak. Tapi terima kasih udah ngajak saya, terima kasih. Ya tapi memang saya mengakui ya, salah satu komedian di Indonesia ini ya Mas Akbar ini buat saya adalah yang serba bisa. Oh, makasih banyak Pak. Jadi saya ajak job tanggal berapa aja mesti bisa Pak. Serba bisa. Bapak malu-maluin saya deh Pak. Tapi karena ini indikasi Pak, apalagi kalau perusahaan-perusahaan ya, perusahaan-perusahaan itu kalau ada acara ngundang saya itu buat saya udah indikasi itu. Apa? Pasti kinerja dan profitnya bagus. Wis. Kalau ada perusahaan punya acara ngundang saya, itu berarti kinerja dan profitnya bagus. Oke. Karena kalau profit kinerjanya masih kurang bagus, kalau ada acara biasanya perusahaan itu kan ngundang kamu. Bapak, kemarin ada yang nggak bagus juga nggak ngundang saya Pak. Nah berarti kamu yang kurang bagus. Itu kamu harus bisa mengevaluasi. Wah, saya salah terus nih. Bukan salah terus, memang beda kualitas, jangan dipaksain. Enggak nih saya dari tadi ngelihat ini bukan sok menguasai panggung sebenarnya. Saya mau lihat siapa yang ngasih kode gitu. Enggak ada ya. Ini bukan sok menguasai panggung. Enggak, saya nyari yang ngasih kode. Gini semua ya Pak Bas. Ini sampai jam berapa gitu saya. Sampai 2024 ya nanti ada. Kick off meeting 2024. Ya, disampaikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi mungkin ada yang ingin bertanya? Oke. Saya siap. Kalau masalah air, penyediaan air, sanitasi ya sedikit banyak saya tahu sedikit lah. Mengenai air ya. Alhamdulillah. Apa? Loh dihilangi. Tadi ada tulisan waktu habis, sumpah Pak. Sumpah. Loh itu Pak Bas. Demi Allah saya foto Pak Bas. Ya, itu Pak Bas. Mohon izin Pak Bas. Loh, itu loh. Waktu habis. Alhamdulillah. Ditanyakan di sini dong. Ya. Ini mohon maaf, materi masih banyak Pak Bas. Hanya waktu yang memang. Oke. Ini kalau nggak percaya silakan diundang lagi, saya tunjukkan bahwa materi belum habis. Jadi saya mengucapkan selamat ya, kick off meeting PAMSIMAS 2023 ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar, dengan baik, menghasilkan sesuatu yang seperti yang diharapkan, dan saya juga mengucapkan sukses dan selamat nanti untuk PAMSIMAS tahun anggaran 2024. Kok 24 Pak? Ya saya kasih DP ucapan supaya nanti kalau tahun depan nggak sempat ngundang saya itu saya sudah ngasih ucapan gitu loh. Tapi kalau sudah saya kasih DP ucapan masih tetap nggak ngundang saya, nah itu perlu direvisi apa ya, pola ya anggarannya lah ya. Kok nggak ngundang saya gitu, sudah dikasih ucapan. Jadi sekali lagi mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan kurang bermanfaat. Saya berharap kurang karena sesuatu yang kurang kan pengen nambah Pak Bas ya. Kalau pengen nambah nanti ada acara lagi saya diundang lagi gitu. Jadi kalau ada kata-kata yang salah mohon dianggap benar karena tak ada gading yang tak retak. Jadi kami mohon maaf atas keretakan keluarga Gading dengan Gisel sehingga tidak Iya Pak. Tak ada gading yang tak retak. Atas nama keluarga besar Gajah kami mohon maaf. Tidak bisa menghasilkan gading yang tak retak. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada umur panjang mudah-mudahan kita dihadirkan PUPR lagi. Terima kasih, sukses, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.